tahun 2025 ini yang dibuat di akhir tahun ini, harapan kami ada anggaran yang khusus untuk pembelajaran terhadap bagaimana mengelola sampah, dari pemilahan, kemudian bagaimana memprosesnya dari mulai rumah tangga atau door to door. Nah, ini perlu apa? Perlu perdes. Nah, setelah perdes harus perkades. Nah, udah gitu supaya rumah tangga bagaimana cara memilah milihnya dibikinkan SOP. SOP itu apa? Standar operasional prosedur. Jadi SOP berarti di hanggarnya ada SOP, di rumah tangganya ada SOP. Kalau kita sudah turun SOP, berarti kemudian kita bikin namanya TKI. Untuk pemilahan yang secara mesin sederhana mungkin, cuman sampai sekarang nggak tahu kabarnya seperti apa, artinya efisien atau enggak saya nggak tahu. Yang ngusulin beli mesin dan video yang merusakkan. Oh begitu ya. Dan itu sebagai pengalaman, artinya memang kalau dulu saya mengusulkan sangat sederhana, artinya dari pemilahan itu kan kita sosialisasi keluarga, artinya kita edukasi warga dulu, kita sadarkan warga bahwa pemilahan sampah itu dari sumbernya, tidak dari Pak Nursim yang mungkin satu tenaga untuk memilah-milah dari organik anorganik. Itu saya kira tidak ada tidak selesai, tidak pernah berujung gitu. Jadi memang selama waktu yang berjalan sampai detik ini dia ngambil kepentingan untuk kepentingan sendiri, dia enggak boro-boro. Oh, contohnya saja Pak Nursim bawa sampah satu 3 roda, sing kira-kira orang ada itu berbuangnya sembarangan, tapi begitu ada yang kira-kira dia manfaatkan diambil, tapi kemudian peduli enggak, dia hanya kemudian peduli pada kepentingan ini. Betul Pak Rosid, barangkali itu Pak Rosid, insya Allah lah kita kepengen yuk satu pemahaman, satu bahasa bagaimana mengelola sampah dengan baik dan benar. Berarti perlu orang yang tahu bagaimana mengelola sampah dan bagaimana orang yang bisa menilai bahwa cara pelaksanaan pengelolaan sampah betul atau tidak. Jadi masing-masing punya kriteria keahlian tersendiri. Begitu Pak Rosid, terima kasih. Monggo yang lain baru satu berpendapat. Ya saja. Monggo Pak Sugeng. Pak khusus monggo Pak penanggapan. Awalnya intinya menyetujui ataupun terkait dengan sosialisasi itu tadi, tanggapan panjenengan bagaimana? Monggo. Sampah itu adalah sampah-sampah yang bukan adalah sampah-sampah rumah tangga, jadi bukan sampah yang bukan sampah rumah tangga, seperti misalnya penebang pohon, kemudian daun-daunnya begitu banyaknya, nanti dengan harapan rumahnya sama tetapi sampahnya satu truk. Saya inginkan, saya harap jadi tujuan saya ini nanti di sampel, yaitu tentang pemisahan sampah organik dan anorganik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti itu. Nah, saat ini itu adalah garis merah. Garis merah yang tujuannya Pak perlu tunggu. Ya, yang atas, yang kotak itu lokasi yang 3.000. 3.000. Ini 3.000 meter semuanya. Nah, dulu ikon ini saya sampaikan. Dulu itu kan balong dan sudah sampah numpuk. Tapi bingung menanggulangi pada saat itu, jika alhamdulillah kita bangun di Gumbung, kemudian kita deposannya di situ, sehingga sampahnya udah padat karena diuruk deposan dari situ. Nah, kemudian yang tadi kita bilang ketika lagi bangun saluran air, nah ini sebelah barat, nah sebelah barat yang setelah tempat sampah itu, nah itu kan rusak itu. Ini kita sedang berusaha, mudah-mudahan di besok kita sudah besok, tapi kita sekarang lagi bikin pondasi dulu ya untuk talur. Harapannya tadinya 3 meter, nah kalau jalan dari Kertasoma meter sehingga di sana saya 4 meter. Nah di situ kan ada borong-borong tempat pembuangan sampah, dan tapi ini nggak usah terlalu dikritisi.
Jadi kita sebenarnya sudah ditegur bahwa sampah itu nggak boleh dibakar. Jadi kemarin juga tadi dari tiga kita dipanggil dari DH. Jadi memang sebenarnya proses pembuangan sampah itu waktu zamannya menterinya KLHM itu jelas dibakar, gerobong masuk bak air sehingga keluarnya adalah hanya uang. Tapi nggak apa-apa, sementara biarin aja dulu. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu mohon persetujuannya tempat yang akan dibangun PT 3R ini sebenarnya kalau dari permukaan dianggapnya juga cukup memadai. Kira-kira dari Umae